Pemirsa apa kabar? Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 18 Oktober. Sebuah kecelakaan parah terjadi di Tonghurut, Kota Taipei kemarin malam pukul 6 lewat. Seorang remaja berusia 15 tahun diam-diam mengemudi mobil kakeknya yang sedang berlibur. Namun ia tiba-tiba kehilangan kendali dan menyenggol motor serta menghantam sebuah toko makanan ringan, menyebabkan total 3 korban tewas dan 2 korban cedera. Kecelakaan terjadi di Tonghurut kemarin malam. Sebuah van menyenggol mobil dari arah berlawanan, kemudian melaju kencang dan menabrak pengendara motor serta sebuah toko makanan ringan di pinggir jalan. Gelas dan piring berserakan. Kecelakaan tersebut menyebabkan seorang pria dan wanita yang sedang makan di toko tersebut tertabrak hingga kehilangan napas dan detak jantung. Seorang pengendara motor dari arah berlawanan juga mengalami benturan di bagian frontal. Ketiganya dinyatakan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. 2 karyawan toko juga menderita luka bakar. Pelaku adalah siswa SMA jurusan catering. Ia diam-diam mengemudi mobil saat kakeknya sedang berwisata ke luar negeri. Saat melewati lokasi kejadian, ia tidak mengurangi kecepatan dan mobilnya melenceng ke kiri dan ke kanan terlebih dahulu, kemudian langsung berbelok dan menghantam toko makanan ringan setelah menyenggol sebuah motor. Polisi mengasumsi bahwa remaja usia 15 tahun tersebut tidak mengemudi di bawah pengaruh narkoba atau alkohol. 未成年无照驾驶部分构成刑法过失致死罪，最重可处5年以下有期徒刑。 Pengacara menyampaikan, jika orang tua anak di bawah umur mengabaikan pengawasan terkait mengemudi di bawah usia, mereka juga akan menanggung beban kompensasi sesuai ketentuan hukum perdata. Seorang PMA Vietnam yang bekerja magang di Taman Sains Wilayah Sentral mengalami kecelakaan kerja dan tewas tertimpa papan pencetak. Setelah diselidiki, ternyata ia dan 2 rekan kerja lainnya adalah PMA ilegal yang telah melampaui masa izin tinggal mereka. Pihak kejaksaan tengah melakukan investigasi dan lokasi konstruksi terkait telah diperintahkan untuk berhenti beroperasi. Seiring proyek ekspansi perusahaan TSMC tahap kedua di Taman Sains kawasan sentral, pihak pengelola taman sedang melaksanakan proyek konstruksi di distrik Taya, Kota Taichung. Tanggal 15 sore, 3 pekerja magang asal Vietnam mengalami kecelakaan kerja saat membongkar papan pencetak yang tiba-tiba menimpa dada seorang pria usia 51 tahun. Walau telah dilarikan ke rumah sakit, ia akhirnya meninggal akibat luka parah. 那当下他是有这个意识，那也没有明显的外伤啦，所以工区的这个管理人员，那就想说，那还是就近就是赶快把他送到这个医院去做这个治疗。不过很遗憾的就是，经过不久的时间，他就往生。 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rongga dada korban menunjukkan bekas luka bentur dan memar. Ketiga pekerja magang asal Vietnam ini berada di bawah manajemen kontraktor hilir. Setelah diselidiki, mereka adalah PMA gelap yang telah melewati batas izin menetap. 2 PMA lainnya kabur sesaat setelah kejadian. Ditjen Taman Sains kawasan sentral mengakui bahwa pihak pengawas konstruksi tidak berada dalam daftar inspeksi secara acak. Korban tewas asal Vietnam tersebut tiba di Taiwan dengan visa turis tahun 2018. Sedangkan status 2 PMA lainnya sedang diverifikasi. Ditjen Taman Sains kawasan sentral menekankan bahwa perusahaan outsourcing masih dalam proses perekrutan PMA resmi. Pihaknya rutin melakukan pemeriksaan acak terhadap status pekerja setiap minggunya dan akan meninjau ulang mekanisme inspeksi. Sementara itu, lokasi konstruksi terkait telah diperintahkan untuk berhenti beroperasi. Ada 102 warga Taiwan yang menetap secara ilegal dan terlibat aksi penipuan di Indonesia pada bulan Juni tahun ini. Usai diringkus, mereka segera dideportasi oleh pemerintah Indonesia. Kejaksaan Taiwan menemukan bahwa sindikat ini menyamar sebagai petugas kepolisian yang mengincar kalangan Tionghoa di Hong Kong. Kini semuanya akan ditindak sesuai hukum. Ditjen Imigrasi Indonesia melakukan operasi penyergapan besar dan meringkus ratusan orang di Bali. 102 diantaranya berasal dari Taiwan. Mereka terlibat aksi penipuan dan telah melampaui batas izin menetap di Indonesia. Sindikat ini berpura-pura menyamar sebagai petugas kejaksaan dan menipu warga Tionghoa di Hong Kong. Namun otoritas Indonesia tidak mengajukan tuntutan hukum dan tersangka hanya dideportasi. Setibanya di Taiwan, para pelaku langsung menyebar ke berbagai pelosok. Malah ada dalang sindikat yang mencoba kabur lagi ke luar negeri. Pihak kejaksaan mengandalkan sistem GPS untuk melacak dan menggunakan pasal pelaporan oleh sesama oknum untuk memaksa para pelaku mengaku bersalah.
被告他们确实有18个人被我们掌握到，他们就是在高雄这个要偷渡到外地的情形，那确实他们的目的也是要想要另起炉灶了。Polisi juga menemukan bahwa peretas Tiongkok telah menginvasi sistem telepon guna menyadap sambungan telepon sekolah, kantor distrik, dan perusahaan swasta lewat akses komunikasi online. Nomor telepon sejumlah instansi telah disalahgunakan sebagai alat penipuan. Warga diimbau waspada terhadap aksi penipuan yang kini kian merajalela. Laporan yang dirilis oleh Badan Program Pembangunan PBB pada tanggal 17 menunjukkan ada 1,1 miliar warga dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim. Lebih dari separuhnya adalah anak-anak. Saat ini tingkat kemiskinan di negara-negara yang terlibat konflik perang lebih tinggi 3 kali lipat dibandingkan negara lainnya. Sedangkan India adalah negara dengan populasi miskin terbanyak di dunia. Laporan ini menunjukkan tahun lalu adalah tahun dengan jumlah konflik terbanyak di dunia sejak Perang Dunia Kedua, dengan 1,1 miliar orang hidup dalam kondisi kemiskinan parah, di mana ada 455 juta orang yang hidup terjebak dalam bayang-bayang konflik. Berdasarkan akumulasi data 112 negara, total populasi mencapai 6,3 miliar, sekitar 584 juta orang berusia di bawah 18 tahun, berada dalam kondisi miskin ekstrim, mencakup 27,9% dari total anak-anak di dunia. Sementara kondisi negara-negara yang sedang berperang, lebih dari sepertiganya berpopulasi miskin, di mana hampir 2/3 populasi Afghanistan berada dalam kondisi miskin, sedangkan India adalah negara dengan populasi miskin terbanyak, yaitu 234 juta orang. Hasil penelitian terbaru, para ilmuwan menunjukkan bahwa zona di dasar Laut Samudra Pasifik di kedalaman 2.500 meter dihuni oleh berbagai organisme seperti cacing, siput, dan cacing tabung raksasa yang panjangnya bisa mencapai 2 meter. Tempat ini dipenuhi dengan benda berbentuk tabung putih yang terlihat sangat aneh di dasar laut yang berada pada kedalaman 2.500 meter dari permukaan Pasifik, tepatnya di punggungan Pasifik Timur, yang mana terdapat vulkanik yang masih aktif. Air panas yang disemburkan dari mata air hidrotermal bawah laut mampu mencapai suhu antara 60 derajat Celcius dan lebih dari 460 derajat Celcius. Para ilmuwan menggunakan robot untuk melakukan eksplorasi dan menemukan bahwa di sekitar adalah tempat tinggal makhluk yang tidak terduga, seperti cacing, siput, dan cacing tabung raksasa, yang terutama memakan mineral yang mengalir dari mata air hidrotermal bawah laut. Mereka membentuk ekosistem yang sepenuhnya berbeda dengan yang ada di daratan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan migrasi burung di Danau Qinghai, Tiongkok. Kita usul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.